Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Biokimia 2 SIP A yang beranggotakan 3 orang. Saya Adea Amanda Marcel dengan NIM 021. Saya Nabila Ananta dengan ujung NIM 035. Saya Eksurhani dengan ujung NIM 039. Asam nukleat. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Bahan atau objek yang digunakan yakni laptop dan handphone. Prosedur proyek. 1. Mencari dan mempelajari sumber materi tentang asam nukleat. 2. Melakukan pembuatan video mulai dari pembukaan hingga menjelaskan materi tentang asam nukleat. 3. Dilanjutkan dengan pengeditan video dengan menarik. Materi singkat. Asam nukleat merupakan senyawa yang mengandung basa nitrogen sebagai bagian dari struktur asam nukleat. Asam nukleat dibangun oleh polimerisasi nukleotida yang berfungsi sebagai pusat informasi utama untuk penyimpanan dan pengambilan informasi tentang urutan polipeptida. Asam nukleat dalam sel ada 2 jenis, yakni DNA dan RNA. Baik DNA dan RNA merupakan anion dan pada umumnya terikat oleh protein dan bersifat basa. Molekul asam nukleat merupakan polimerisasi seperti protein, tetapi unit penyusunnya adalah nukleotida. Salah satu contoh nukleotida asam nukleat bebas adalah ATP yang berfungsi sebagai pembawa energi. Materi. Nukleotida memiliki 3 komponen karakteristik. 1. Basa nitrogen, mengandung nitrogen. 2. Pentosa. Dan 3. 1 atau lebih fosfat. Molekul tanpa gugus fosfat disebut nukleosida. Basa nitrogen adalah turunan dari 2 senyawa induk, pirimidin dan purin. Basa dan pentosa dari nukleotida umumnya adalah senyawa heterosiklik. Lanjut, mengapa DNA itu sangat penting bagi makhluk hidup? DNA sangat penting bagi makhluk hidup karena berfungsi sebagai materi genetik yang menyimpan dan meneruskan informasi biologis dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga mengontrol sintesis protein yang menentukan struktur dan fungsi sel, serta mempengaruhi sifat suatu organisme. Informasi genetik ini tersusun dalam bentuk heliks ganda dengan urutan basa adenin, timin, guanin, dan sitosin yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi makhluk hidup. Mengapa Crick melakukan percobaan tersebut? Pada tahun 1928, Patrick Crick melakukan percobaan dengan tujuan awal menemukan vaksin untuk penyakit pneumonia menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae. Bakteri ini memiliki 2 jenis strain, yaitu strain S yang bersifat virulen atau berbahaya dan strain R yang tidak berbahaya. Dalam percobaan pada tikus, Crick menemukan bahwa ketika strain S yang telah dimatikan dengan panas dicampurkan dengan strain R yang masih hidup, strain R dapat berubah menjadi strain S yang berbahaya. Peristiwa ini disebut dengan prinsip transformasi yang menunjukkan bahwa terdapat suatu zat dari bakteri S yang mati yang mampu berpindah dan mengubah sifat bakteri R. Meskipun saat itu belum diketahui bahwa zat tersebut adalah DNA, hasil percobaan ini menjadi dasar penting bagi penelitian selanjutnya tentang materi genetik. Mengapa pada percobaan Matthew Michelson dan Frankenstein menggunakan radioaktif? Nah, pada tahun 1958, mereka melakukan eksperimen untuk mengetahui bagaimana DNA bereplikasi. Mereka menggunakan isotop nitrogen berat untuk melabeli DNA pada bakteri Escherichia coli. Bakteri terlebih dahulu ditumbuhkan dalam medium yang menggunakan nitrogen berat, sehingga DNA menjadi lebih padat. Kemudian dipindahkan ke medium dengan nitrogen ringan, 14N, dan dibiarkan bereplikasi. Hasilnya membuktikan bahwa replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, di mana setiap DNA baru terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Kesimpulan.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.